Bagaimana kita menjawab orang yang menyatakan kalau maulid itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Karena di dalamnya ada zikir, salawatan, dan ibadah lainnya. Baik, sekarang ada orang setiap kali dia beli mobil baru, setiap kali dia ingin naik ke mobil barunya, dia sholat dulu 2 rakaat dengan niat tahiyatul mobil baru 2 rakaat. Sunnah apa bid'ah? Hah? Boleh? Bukan sholat ya akhi. Hah? Sholat. Sholat. Kenapa nggak boleh? Nih. Setiap kali dia memanjat pohon kelapa, sholat dulu 2 rakaat. Tahiyatul pohon kelapa 2 rakaat. Bisa? Nggak bisa jemaah. Masalah ibadah amrun tauqifi. Sesuatu yang harus berdasarkan dalil. Sebuah kaidah sebutkan oleh para ulama, apabila ada suatu ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, sebagian golongan, yang mana ibadah tersebut tidak ada di masa Nabi selama beliau hidup sebagai Nabi dan Rasul 23 tahun. Beliau tidak pernah menganjurkannya dengan ucapannya, tidak pula pernah melakukannya dengan perbuatannya, tidak pernah pula mengikrarkannya. Ya, ikrar secara tersurat langsung di depan beliau atau ikrar secara tersirat seperti azal, masih di zaman wahyu. Ya. Faktor untuk melakukannya ada, hikmah tujuan untuk melakukannya ada, dan penghalangnya tidak ada. Tetapi Nabi tetap tidak melakukannya. Maka jika dilakukan setelah masa Nabi itu adalah perkara baru dan dikatakan bid'ah. Karena kalau Anda tetap melakukannya, berarti secara tidak langsung Anda menuduh ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi dari agama ini. Petunjuk Anda lebih baik daripada petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Semangat Anda dalam beribadah lebih baik daripada Nabi dan para sahabatnya. Coba kita pikirkan secara logika jemaah. Mungkinkah selama 23 tahun Nabi berdakwah lupa menganjurkan sahabatnya untuk merayakan maulid beliau? Beliau sendiri lupa merayakannya, istri-istrinya lupa semuanya, para sahabat seluruhnya lupa selama 23 tahun. Oke lah andai kata beliau lupa, tetap itu enggak oke. Ya kan? Nabi enggak, andai kata beliau lupa, Allah enggak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Enggak mungkin Allah wafatkan beliau kalau ada perkara agama yang belum tersampaikan oleh beliau. Andai kata diokekan, tetap enggak boleh diokekan sebenarnya. Andai kata diokekan beliau lupa menyampaikannya. Khulafa ar-Rashidun 30 tahun menjabat sebagai Khulafa ar-Rashidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 30 tahun kurang 2 bulan. 2 bulan ya dilanjutkan oleh Hasan. 30 tahun mereka menjadi Khulafa ar-Rashidun. Tiada satupun di antara mereka yang merayakan Maulid Nabi. Apakah semua mereka lupa? Apakah semua mereka pelit? Hah? Tidak mau mengeluarkan uang untuk acara Maulid pelit tuh. Ya. Baik. Seluruh sahabat lain juga tidak. Tabi'in, berapa ribu jumlah tabi'in, nggak ada yang merayakannya. Semua mereka lupa, semua mereka pelit, mereka kurang cinta sama Nabi. Hah? Tabi'in juga. 4 mazhab juga tidak. Anda ikut mazhab siapa? Yang pertama kali mencetus maulid dalam sejarah maulid, ulama menerangkan adalah Syiah Banu Ubaid Fatimiyin tahun 400 Hijriah yang ada di Mesir. Untuk mengkelabui kaum muslimin. Ya. Awalnya mereka merayakan maulid Hasan, Fatimah, setelah itu Hasan, setelah itu Rasulullah. Dan juga karena kaum muslimin ingin menandingi orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Nasrani aja merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Masa kita tidak melakukannya? Tanpa mereka sadari, tanpa sadar mereka jatuh ke tasyabuh. Padahal sudah jelas-jelas Nabi bersabda, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Bahkan perayaan hari kelahiran Nabi Isa itu sendiri tidak ada di dalam ajaran Nabi Isa. Itu hal yang baru yang diada-adakan oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Berarti kita nggak cinta dong kepada Nabi. Apakah dengan tidak melakukan maulid berarti kita tidak cinta kepada Nabi? Kalau iya, berarti para sahabat nggak cinta sama Nabi. Para tabi'in nggak cinta pada Nabi. Tabi'in berarti tidak cinta ke Nabi. Para 4 mazhab berarti kurang cinta sama Nabi. Sungguh keji tuduhan Anda. Kalau Anda menyatakan, oh tidak, masih banyak cara lain. Yang aneh sebagian orang membawa alasan cinta sama Nabi dalam hal-hal yang sifatnya makan minum.
cinta Nabi. Maulid cinta Nabi, ada makan minum. Isra Mi'raj cinta Nabi, makan minum. Pas salat jamaah 5 waktu, Allahu Akbar, cinta Nabinya kemana? Kenapa enggak pergi ke masjid? Ayo pergi ke masjid, salat berjamaah, cinta Nabi. Ya kan? Nabi berjenggot, beliau perintahkan jenggot, berjenggot, cinta Nabi. Celana di atas kedua mata kaki, perintah Nabi, kita lakukan yuk, cinta Nabi. Kenapa pas bagian Maulid, Isra Mi'raj yang ada makan minum, cinta Nabi keluar? Hah? Pas bagian melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, saya enggak melakukan riba, Nabi melarangnya, cinta Nabi. Kan indah kalau kayak itu. Pas bagian makan minum, cinta Nabi semuanya. Bagian sholat berjamaah, mana cinta Nabi tadi? Kok enggak keluar? Meninggalkan halal yang haram, meninggalkan riba. Kenapa enggak ditinggalkan? Dengan alasan cinta Nabi. Begitu pada acara makan minum, keluar alasannya, cinta Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian adalah orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini bukti cintaku dan mengikuti beliau. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Mencintai Nabi adalah dengan meneladani beliau, ibadah beliau, akidah beliau, dan akhlak beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jika kalian, bagi mereka yang mau mengharap Allah, mengharap akhirat dan banyak mengingat Allah. Buktikan cintamu kepada Nabi dengan meneladani beliau setelah salat 5 waktu, dengan membacakan konteks-konteks zikir yang sesuai dari petunjuk beliau. Jangan justru dengan konteks zikir yang tidak ada tuntunan dari beliau. Ini kan aneh. Nabi mengajarkan konteks zikir tertentu setelah salat 5 waktu. Itu ditinggalkan. Kemudian yang dilakukan yang lainnya. Petunjuk Nabi dalam salat jenazah, pengurusan jenazah sudah jelas. Justru ditinggalkan, dilakukan, ditambah dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian mengaku cinta Nabi hanya karena merayakan hari kelahiran beliau. Nah, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kalau kalian mau beragama, ikuti saja petunjuk Nabi dan para sahabatnya, jalan yang telah mereka tempuh. Enggak usah buat-buat bid'ah. Wala tabtadi'u, ini bahasa beliau ya. Wala tabtadi'u, jangan suka buat bid'ah. Faqad kufitum, apa yang mereka tinggalkan untuk kalian udah cukup sebagai modal kalian masuk surga. Fainal awwalina lam yatruku lil akhir majala. Mereka enggak buka pintu untuk mengupdate agama Allah ini. Oh, tujuannya baik. Inilah sebab terbukanya pintu bid'ah, yaitu kata yang penting tujuannya baik. Ini kan tujuannya bagus. Inilah pintu paling besar yang menjerumuskan manusia ke dalam bid'ah. Yang penting tujuannya baik. Kata Imam Syafi'i, "Man istahsana faqad syarra'." Dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Man istahsana faqad syarra'. Barang siapa yang beragama dengan prinsip yang penting kan tujuan kita baik, pasti dia akan buat syariat baru. Enggak ada putus-putusnya nanti syariat ini. Kalau orang berpikir tentang kalimat tadi, dia bisa mengambil kesimpulan bahwa itu kalimat yang tidak benar. Apa itu? Kalau kita beralasan yang penting tujuannya baik, berarti kesimpulannya apa? Dia menjadikan perasaan sebagai sumber hukum. Pernahkah Allah menjadikan perasaan sebagai sumber hukum dalam Al-Quran dan hadis? Bukankah sumber hukum dalam Islam itu hanya Al-Quran dan hadis? Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas. Kalau kaedahnya yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan, maka sungguh setiap hari akan ada ibadah baru jemaah. Kalau kita menggunakan kaedah tersebut, menerapkan kaedah itu, banyak perbuatan-perbuatan ibadah baru yang kita tidak bisa melarangnya. Contohnya, ada orang mau masuk rumah baru, dia sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul rumah baru. Anda nggak bisa larang, karena kaedahnya apa? Yang penting tujuannya baik dan tidak ada larangannya. Tidak ada larangan, jangan kamu sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah baru, nggak ada. Dia beli mobil baru, sebelum naik mobil baru sholat dulu 2 rakaat dengan niat tahiyatul mobil baru 2 rakaat.
Anda nggak bisa melarangnya. Kenapa? Karena kaedahnya tadi apa? Yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangannya. Jelas? Bahkan bisa lebih parah lagi. Dan itu belum pernah terjadi. Ada orang salat subuh lebih dari 2 rakaat. Subuh gua segar subuh. Zuhur aja mampu 4 rakaat, apalagi subuh lebih segar. Saya 8 rakaat aja. Anda nggak bisa larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi apa? Yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangannya. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang melarang kita sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Tapi tidak ada yang pernah melakukannya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan lebih dari itu. Banyak lagi kekacauan jemaah. Contoh lainnya. Kekacauan yang terjadi, kehancuran yang terjadi gara-gara kaidah tadi. Yang penting tujuannya baik selama tidak larangannya. Contohnya, mungkin dengan contoh ini bisa sedikit membukakan pikiran sebagian orang. Doa atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang masuk usia apa? Allahumma jannina syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Enggak. Itu setelah keluar WC. Menjelang masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Nah, sekarang ada orang datang masuk WC, dia ganti, dia enggak mau baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Nabi kan orang yang membaca doa ini ketika mau masuk WC, Allah butakan mata setan sehingga enggak bisa memandang aurat dia. Dia enggak mau baca itu. Dia bacanya Al-Fatihah. Bisa? Anda nggak bisa larang. Yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangan. Dia mau masuk isi keboleh Al-Fatihah warahmatullah. Selesai baru masuk. Orang lain lihat ini manusia mana lagi nih? Agama nggak bisa ente larang. Kenapa? Kaidah yang penting tujuannya baik selama tidak ada larangannya. Tidak ada larangan membaca Al-Fatihah sebelum masuk WC. Betul? Ya. Yang satu lagi mau masuk WC bukan Al-Fatihah, salawat. Sallallahu. Udah selesai baru masuk WC. Menggantikan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau Anda menggunakan kaidah tadi, yang penting tujuannya baik selama tidak larangannya, Anda enggak bisa menyalahkan dia. Karena tidak ada larangan bersalawat kepada Nabi sebelum masuk WC. Betul? Ya, tapi bermasalah kenapa dia telah mengkhususkan suatu zikir di waktu yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya. Lebih dari itu, dengan perbuatan dia itu, dia telah meninggalkan atau membuang petunjuk khusus dari Nabi dalam waktu atau tempat yang khusus tersebut. Contoh lainnya. Doa yang Nabi ajarkan ketika kita ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri kita adalah doa. Apa jemaah? Yang sampai nggak hafal doa itu. Bahaya. Kalau doa itu nggak hafal aja. Kenapa bahaya? Karena Nabi menyatakan barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian dia membacakan bismillahirrahmanirrahim jannibna syaitan wa jinnabi syaitan ma razaqtana dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan syaitan dari anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ini. Kemudian Allah takdirkan hubungan mereka di malam tersebut. Jadi maka anak yang lahir dari hubungan di malam tersebut lam tadurrahu syaitanu ba'du. Syaitan tidak akan mampu mengganggunya. Oke, kalau ada di antara kita kok anaknya agak mirip-mirip setan dikit ya, banyak-banyak merenunglah. Ya, mungkin sering nggak baca doa itu. Ya, pertanyaannya, apakah doa itu boleh diganti dengan yang lainnya? Gua nggak mau baca pendek banget, nggak biasa itu. Yang penting tujuannya baik, selama tidak ada larangannya. Di Al-Fatihah. Al-Fatihah warahmatullah. Sudah 15 menit nih. Ya, belum selesai. Ya, surah Al-Fatihah sallallahu. Baru setelah itu melakukan hal tersebut. Anda kalau menggunakan kaidah tadi, yang penting tujuannya baik, selama tidak ada larangannya, Anda tidak bisa melarangnya. Tidak bisa menyalahkannya. Kacau kan agama ini? Kacau ya, Kalau itu kaidahnya. Ya. Makanya para ulama sebutkan kaidah tadi. Suatu ibadah yang di masa Nabi tidak pernah Nabi lakukan dengan perbuatan. Tidak pernah beliau anjurkan dengan ucapan. Tidak pernah beliau ikrar untuk para sahabatnya. Faktor, tujuan untuk melakukannya ada di masa itu. Dan penghalangnya pun tidak ada. Maka kalau dilakukan setelah masa Nabi, itu adalah bid'ah. Beda hanya kalau faktornya ada tapi ada penghalangnya. Atau tidak ada faktornya. Dan tidak ada pula penghalang. Contohnya apa? Garis saf. Ketika sholat. Di masa Nabi tidak ditarik garis saf. Kalau sholat tidak mesti mengikuti garis saf. Kenapa?
Karena faktor untuk melakukannya belum ada. Karena jamaah sholat rata-rata perhatian terhadap shaf. Sedangkan di zaman kita rata-rata sekarang imam kurang perhatian sama kelurusan shaf, makmum pun kurang shaf. Maka mengikuti garis shaf yang sudah ditentukan dengannya akan bisa meluruskan shaf. Ini bukanlah bid'ah. Karena faktor untuk melakukan yang masa Nabi enggak ada. Dan itu disebutkan masalihul mursalah. Karena itu bukan ritual ibadah. Itu adalah masalihul mursalah. Sarana melakukan ibadah. Dan di antara kaidah dalam hal ini juga para ulama menyatakan tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah atau suatu zikir di waktu yang khusus atau di tempat yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya. Contohnya misalkan secara umum, salawat ada waktu-waktu yang dikhususkan secara dalil yang khusus. Contohnya memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Bersalawat kepada Nabi setiap kali mendengar nama beliau. Bersalawat kepada Nabi di dalam tasyahud. Ya. Ini kan ada dalilnya. Secara khusus ada. Tapi secara umum kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi kapan saja. Maka tatkala kita mengkhususkan salawat kepada Nabi di waktu yang khusus dengan cara yang khusus atau di tempat yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya, maka ini tidak boleh. Misalkan orang seperti yang tadi, dia setiap kali mau masuk WC dia khususkan salawat kepada Nabi. Ini kan membutuhkan dalil yang mengkhususkannya. Tidak boleh ia melakukannya tanpa dalil yang mengkhususkannya. Kecuali memang dia sambil masuk WC tidak ada niat ini paket masuk WC. Karena sambil menunggu orang keluar dari WC dia salawat kepada Nabi. Bukan karena dia khususkan menjelak setiap kali mau masuk WC. Ya, itu lain lagi. Jelas ya? Ya akhi, kata para ulama, innal khaira fi tiba'is salaf. Kebaikan itu ada pada jalan mereka para salaf. Ya. Wa syarrun fi ittiba'i man khalaf, dan kejelekan itu ada pada jalan orang yang datang belakangan. Nah. Dan kalau orang yang tidak merayakan Maulid, gampang aja alasannya. Kenapa Anda tidak merayakan Maulid? Yang pertama, saya tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta ucapan para sahabat. Dan saya tidak berani melangkahi Allah dan Rasulnya. Allah yang telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Kalau saya beribadah dengan suatu ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, di masa Nabi enggak ada dan para sahabatnya, bukankah ini bentuk melangkahi Allah dan Rasulnya serta para sahabatnya? Kedua, karena kalau saya melakukannya dengan niat ibadah, berarti dia sudah mencetus suatu ibadah secara tidak langsung. Saya telah memposisikan saya sebagai sekutu Allah, punya hak untuk mensyariatkan ibadah. Dan itulah yang Allah ingkari dalam surat Asy-Syura dengan firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama ini untuk manusia tanpa izin dari Allah? Yang ketiga, kita katakan, saya tidak siap menjawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya bertanya, kenapa kamu melakukannya? Ya. Kemudian saya melihat para sahabat tidak melakukannya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 mazhab pun tidak. Dan saya tidaklah lebih baik dari mereka. Dan kalau saya melakukannya secara tidak langsung, saya mengklaim diri saya lebih baik daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Dan bahwa cinta saya kepada Nabi lebih sempurna daripada cinta mereka kepada beliau. Gampang aja jawabannya, ya kan? Ini secara ilmiah. Kalau ada orang yang membuat maulid, itu hak dia. Alhamdulillah, dakwah sunnah walaupun dituduh Wahabi, dituduh ekstrim, tidak pernah membubarkan acara maulid. Belum pernah. Orang sunnah yang dikatakan dituduh dengan Wahabi, yang kita tidak pernah rela dituduh dengan Wahabi. Tidak pernah mereka mempersekusi majelis maulid, enggak pernah. Ya kan? Tidak pernah merebut masjid yang di situ dirayakan maulid, enggak pernah. Tidak pernah membakar masjid yang di situ dirayakan maulid. Tapi tidak sedikit orang yang menuduh dakwah sunnah ini adalah Wahabi, ekstrim, mensyirikkan, membid'ahkan. Mereka mempersekusi kajian orang sunnah. Merebut masjid, ya, mencaci maki, mencela, membunuh karakter. Jadi siapa yang ekstrim? Siapa yang radikal? Naam, Allahul musta'an. Cukup? Kelas.
Baik, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.